Musik Goldman, salah satu dari binaannya Slogi Entertainment Workshop. Kembali kita ke bapak-bapak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Bersama saya sudah ada Pak Kabid Destinasi, Pak Yoharman Syamsu, dan Kabid Promosi dan Ekraf, Pak Vena Andriawan. Kita kembali berbincang-bincang, Pak. Tentunya saya yakin sejak pandemi COVID-19 ini fokus dari program pariwisata di Kabupaten Bandung tidak lagi ke wisata alam atau wisata sejarah, religi dan sebagainya. Mungkin saatnya ini di bidang ekraf ya Pak ya untuk membuat konten-konten yang memang sangat sesuai dengan suasana situasi pandemi seperti ini, karena kan ke depan katanya walaupun kita sudah akan memasuki new normal, tapi itu akan berlangsung lama. Ada baiknya kita berbincang dengan pimpinan Slogi Entertainment Workshop, Ahendar. Kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Karena kalau Ahendar ini gudangnya kreativitas gitu ya. Saya sudah lama mengenalnya, kreativitasnya luar biasa gitu. Ahendar bisa dijelaskan seperti tadi kita berbincang dengan bapak-bapak dari Disparbud ini. Rupanya programnya social distancing. Program-programnya mungkin ada yang bisa disinergikan dari Disparbud Kabupaten Bandung dengan Slogi, dengan teman-teman musisi. Di sini kan bukan kabupaten semua ya, ada kota Bandung juga, tapi ya musisi mah bersatu Pak, gitu ya. Bersatu mau ada Cimahi, ada segala macam gitu. Maka Ahendar, gimana kemungkinan bersinergi dengan pemerintah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Slogi Kampus. Jadi kalau mempercepat sebuah masalah, kalau new normal itu untuk semua lapisan masyarakat, pemerintah pasti, saya yakin pemerintah juga tidak akan mau ekonomi terpuruk. Pasti saya tidak suudon bahwa pemerintah itu akan semaksimal mungkin berbuat sesuatu untuk menghadapi ini. Tetapi kalau saya melihat dari sisi kreativitas, kenapa kami bersama SDL, Mas Vital Management dan Slogi Management dan kawan-kawan dari Pompi, dari Papri, berterima kasih selama ini mereka membuat sebuah gabungan peduli musisi. Dari Pompi, pimpinan Bapak Epri ada di sana, dari kemudian Serikat Musik menyiapkan sebuah tatanan bagaimana membantu musisi yang betul-betul perlu dibantu. Jadi itu dulu. Saya melihat sinerginya kita ini adalah bagaimana mengisi ruang-ruang publik yang ada di Kabupaten Bandung menjadi lahan ajang mendatangkan turis dan turis lokal dan internasional dengan mengadakan sebuah pagelaran, baik itu pagelaran tradisional maupun pagelaran modern atau olahraga dan sebagainya. Karena objek wisata Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Tepuk tangan nanti untuk kabupatennya. Kalaupun Anda orang Kodia, tetap saja kalau mau piknik jajan kuliner pasti ke kabupaten. Jadi kalau di kabupaten itu balik ke kampung, balik ke Bandung kayak benar-benar gitu. Biasa kita ngurus BEM sampai beberapa keliling luar kota harus balik ke Bandung. Ya. Jadi yang sinerginya adalah bagaimana pemerintah mengaktifkan sumber daya manusia, sumber kreatif yang lahir dari rahimnya seni. Jadi kalau misalkan kita mau mengangkat Situ Patenggang, Ranca Upas, di situ dibikin sebuah pagelaran yang betul-betul mengundang, baik pagelaran yang dibintangi atau featuring artis Asia. Seperti apa? Saya yakin kunjungan ke Kabupaten Bandung akan lebih luar biasa karena tempatnya juga memadai gitu, tempatnya luas dan sebagainya. Itu diantaranya bagaimana mengaktifkan sisi seniman musik untuk berkolaborasi dengan teman-teman di pariwisata atau di dinas apapun yang berkaitan. Saya kira kita tidak bisa apa-apa, hanya modalnya kreatif. Dan
berita yang paling penting adalah pemain band untuk saat ini ngajual alat-alat untuk kehidupannya. Di antaranya, Beben, kamu mau iklankan banyak banget alat engke main duk makin naon. Ini Beben Plamel kemarin iklankan terus alat KB. Nah, jadi buat Pak Pena saya sudah kenal lama, seorang visioner tentang pariwisata, dan tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Yoharman bahwa luar biasa. Mereka punya visi, beliau-beliau ini punya visi yang kreatif, yang luar biasa. Saya itu tadi karena ngobrol ya, jadi tahu. Pak Pena sih udah lama kita ngobrol ya. Jadi ternyata kalau di ada titik kulminasi pertemuan antara musisi dan seniman, ada yang ada di pariwisata. Jangan loh, pariwisata itu memilih seniman untuk eksis di situ, yang punya nurani seni. Karena pariwisata itu adalah mengurusi satu passion, kulineri, objek wisata, ruang publik yang berkaitan dengan seni, itu ada di bawah pariwisata. Jadi kalau dipilih tidak punya rasa seni, salah pilih Pak. Nah, jadi Bapak saya yakin lihat dari gayanya juga, ini modern, ini tradisional, ini pentatonis, ini diatonis ya. Tepuk tangan hadirin yang kami muliakan. Jadi ini Cehaja Mili sebagai kepala suku di pikiran rakyat dulu, bagian hiburan. Maksudnya hiburan itu yang edutainment. Ya, saya tahu bahwa kelompok-kelompok seni di Bandung atau di seluruh Indonesia semuanya berkiprah dengan edutainment. Misalkan kafe, mayar murah, kafe murah, mereka mah sabar, kumaha ngomongna gitu. Kafe murah, band dibayar murah, maaf. Terus beli gitar mahal, beli senar mahal. Jadi lamun manen aya pemain band kemarin di Serugi, dek main teh bayaranna sakitu, beak diantar teboga motor, diantar di bawah hujan. 47.000 kali 2 80 sakitunya 84 dibayar 100. Jadi balik ke rumah teh mah ieu 4.000. Jadi sabar. Musisi itu sebetulnya paling sabar di muka bumi ini. Enggak pernah demo coba. Kalau pabrik tahu dibongkar itu amdalnya salah. Demo dulu. Pemain band mah. Slow. Pemain band mah corona ini kalau kan nyanyian we. Ya itu. Jadi mereka tuh bagikan pawang corona, ternyata bisa diusir oleh pemain band. Amin. Iya, karena Anda berbahagia berhadapan dengan situasi seperti apapun. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menginginkan we love Indonesia gitu loh, yang selalu mencintai Indonesia. Jadi begitu sinerginya adalah satu, mengaktifkan ruang publik yang ada di Kabupaten Bandung, mempromokan pariwisata di Kabupaten Bandung, destinasi tempat bersinggah mulai dari kulineri tadi, fashion, kemudian musik, olahraga, dan satu lagi mungkin masih banyak bertani, semua banyak objek yang akan diangkat oleh Kabupaten Bandung. Saya kira sinerginya di situ ya, dengan musisi itu di situ bisa meramaikan suasana. Ya, tapi begini Ahendar, kan dalam situasi pandemi seperti ini rasanya tidak mungkin untuk mengaktifkan kembali destinasi wisata untuk mendatangkan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, karena memang wisatawan juga kan ngeri untuk berkunjung ke destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Bandung gitu. Nah, mungkin ada khusus dalam situasi pandemi seperti ini, hal itu mungkin belum bisa kita lakukan. Nah, ada hal lain yang bisa dilakukan untuk agar musisi dan pemerintah bisa bersinergi gitu. Oke. Di antara itu pasti kalau sekarang itu makanya dari mulai stay at home, programnya itu stay at home, kemudian new normal, kemudian kembali punya gaji dan kembali punya pekerjaan. Kalau sekarang tidak memungkinkan, sekarang zamannya kolonial bisa bersatu dengan konvensional, bersatu dengan milenial, bersatu sama-sama bagaimana mengaktifkan pola pikir nurani dan perasaan semua melalui media digital, virtual. Jadi ini seperti ini. Jadi alangkah baiknya pemerintah itu bersinergi dengan SDL misalkan. Banyak lah. Tangan dong buat SDL programnya SDL dengan TV channel Mat Bitel, dengan Slogi TV channel, dengan Pompi, dengan Papri, dengan Serikat Musik Indonesia yang ada di Jawa Barat. Sinerginya itu
pemerintah ngibarin SE dulu zaman ayeuna mah. Tapi nyimpen panginten kita penaik payung mah. Kita minta dukungannya. Sing karunya Pak ieu kamera sok mana mah sok menang nyawa jadi jeung teu mayar. Oke masukannya di bantuan gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Ya Pak nanya, mari kita bergabung sinergi bukan hari ini, esok atau lusa. Jangan putus asa. Dan kita selalu cinta lumur sorangan pasti. Ya demikian dari saya. Ya gitu Pak Vena. Jadi buat ini aja wawasan bahwa memang ini musisi ini jadi sendiri Pak. Mereka dari mulai kamera, dari mulai alat-alat semua udah mereka siapin sendiri. Sementara job mereka lagi nggak ada gitu kan, lagi nggak ada pemasukan gitu. Sementara harus membeli alat-alat, makanya bekerja samalah dengan Slogi yang alat-alatnya sudah ada komplit gitu. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa bersama dengan pemerintah untuk bisa menyelenggarakan hal seperti ini. Saya belum menyapa Ketua FOMPI Jawa Barat, Efri. Kang Efri. Oh turun, jadi tinggalnya Forum Musisi dan Penyanyi Indonesia. Kebetulan ketuanya adalah Efri. Orang kabupaten. Orang kabupaten, tinggalnya dekat Sate Cilampening. Jadi selain di kita di Bandung dan sekitarnya itu selain ada FOMPI ada juga HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Musisi. Ya. Apa ya? Oh, berarti penyanyi ya? Penyanyi apa ya? Oh nanti penyanyi ya. Oke. Penyanyi berarti penyanyi ternyata. Ada musisi Bandung Pisan. Sabar di kafe. Tunggu ributnya tuh. Host jangan dikit ngomong kalau bagi. Ya, ada musisi Bandung Pisan, ada Ica KSP mungkin dari musisi Bandung Pisan, ada musik Bandung Musik Council, ada Serikat Musisi Indonesia gitu. Banyak lagi. Pak Haji Ica perkusi. Jadi alhamdulillah selama pandemi ini pengurus-pengurus dari wadah-wadah ini berusaha mencarikan bantuan dari pihak ketiga, dari donatur dan sebagainya untuk membantu para musisi yang memang membutuhkan karena kehilangan pekerjaannya. Jadi 100% musisi kehilangan pekerjaan. Apa udah 3 bulan ini gitu ya. Cursol. Ya, bagaimana Kang Ian waktunya? Cukup atau bagaimana? Ada tanggapan aja silakan. Ya boleh Bapak. Jadi tadi sebelum masuk di talk show ini memang alhamdulillah saya tuh teleponan terusnya di Kang Hendar teh dari Tepang sampai Ayeuna. Oh ya? Jadi saya memang kebetulan punya latar belakang dulu sok band-bandan boleh. Tuh kan bener band-bandan. Jadi saya rada nyasar dulu teh, lamun ke KSTPDN kita jadi band cafe. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Kadis Parbud, sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir hari ini Pak Yosef. Tadi betul ada syuting di Ciwidey untuk persiapan new normal Pak. Karena kita juga sedang melakukan persiapan untuk kompetisi di tingkat nasional, bagaimana membuat platform new normal terbaik. Jadi kita sampai Selasa besok running terus kita membuat platform gimana membuat new normal versi Kabupaten Bandung supaya bisa jadi standarisasi nasional. Dan mudah-mudahan kami nanti dilibatkan ya Pak ya, diikut sertakan gitu ya. Karena Bapak sekarang udah tahu bahwa kami ini inilah kegiatan jadi kami. Kalau urusan musisi, Abdi mah ngaroskeun Bu. Jadi saya pernah merasakan gitu ya. Rumah jadi pada mau band Ternyata pada mau band ya Pak. Ya, dulu pernah sampai mau tekan kontrak di salah satu kafe di Ohara dulu. Karena saya kembali masuk ke Jatinangor, udah bubar. Jadi tahu betul ya gimana yang dirasakan musisi, seniman, segala macam. Karena beda dengan teman-teman punten ojek online, itu masih bisa survive, daya kena penumpang. Karena musisi sanu nabu. Ya, ada yang nonton, ada yang bayar. Gitu. Nah kita insya Allah akan membuat platform bagaimana mengatasi semua ini, tentunya dengan aturan yang berlaku dan mudah-mudahan tidak rigid. Ya. Kaku gitu ya, selama ini teh government ih meni saya pisan gitu. Iya betul. Ya, dirasakan. Jadi abdi mah mau disebat mah naonnya
seniman ya, berarti musisi ya, tapi di bajuan ASN gitu Bu. Gitu. Jadi kalau kami di Dinas Pariwisata itu pakai seragam Senin Unggul ya. Selasa kali itu nge-gym setiap hari. Jadi kita bagaimana bersinergi dengan teman-teman. Pak Kadis menitipkan yang pertama kita mempunyai basis kolaboratif, yaitu bagaimana bekerja sama dengan Pentahelic Way. Pentahelic itu ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Government ini kita, pemerintah bagaimana bersinergi menyatukan semua komponen ini. Ini community kita nih Pak. Community. Community kadang-kadang setara dilihat Bu, mulai butuhnya Bu sebenarnya. Itu bahasa yang terjadi, tapi kami tidak melakukan itu. Kita bersinergi selama pandemi ini, kita melakukan bakti sosial dengan berbagai macam komunitas, dengan Harley Davidson, teman-teman di komunitas Jeep, kemarin di Jeep grup Erosa. Jadi panas-panas untuk berbagi. Sok, boga naon, ayeuna waktuna gitu. Itu yang kita lakukan selama ini tanpa APBD karena anggaran kita pun lockdown. 60% anggaran di Spakut tahun ini diserahkan ke Satgas. Mangga ngangakeun dianggo penanganan Covid sampai 3 bulan. Otomatis jadi ya digaji alhamdulillah kene gitu ya. Sampai hari ini gitu. Alhamdulillah kene dengan bekerja segala macam. Nah, kemudian tadi untuk kolaborasi ke depan insya Allah tadi Kang Hendar udah menyampaikan ada berbagai macam konsep ya untuk dilakukan. Kita insya Allah menyambut baik. Mangga diantos nanti Kang. Konsepnya insya Allah Pak Kadis sudah orang yang sangat visioner. Insya Allah kita sudah punya kawasan Sabilulungan. Kita brandnya nggak bisa kawasan budaya inovatif Sabilulungan. Jadi boga bisa, ayo ke Sabilulungan, kita belajar bersama, jadikan sebuah akademi komunitas untuk semuanya. Jadi punya license. Lamun jebolan Sabilulungan insya Allah bisa dipakai di mana-mana. Baik. Maka dari Pak Yohanan. Baik, ada tambahan dari saya. Kata kuncinya yang selalu dislogankan dan selalu dijadikan langkah utama oleh Pak Kadis kita, oleh Dinas Pariwisata dan Pemda Kabupaten Bandung, pertama adalah kolaborasi. Ruhnya adalah Sabilulungan. Nah, kebetulan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung ini kalau kita pahami, dia sebagai regulator banyak hal tentunya. Usaha pariwisata, kalau kita bicara pariwisata, ada tempat namanya destinasi atau objek wisata, ada hotel, ada restoran, ada kafe dan lain sebagainya. Itu urusannya pariwisata. Kemudian ada orang yang datang yang kita sebut namanya wisatawan. Dan wisatawan itu tentu yang kita harapkan. Dan wisatawan itu ngapain? Pasti akan beraktivitas. Satu di antaranya orang mau datang itu adalah untuk menikmati alamnya, ya budayanya, dan aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Yang mengisi aktivitas siapa? Yang mengisi aktivitas adalah teman-teman semua. Makanya itulah sebabnya kita mengedepankan kolaborasi. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada jurus lain bagi kita memajukan pariwisata Kabupaten Bandung ini dengan semua insan yang terlibat di dalamnya dengan kata kolaborasi, ruhnya Sabilulungan gitu. Makanya kita sudah punya Center of Excellence-nya gitu yang ingin kita jadikan sebagai akademi community. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata selama ini, paling tidak dalam masa 3 bulan kemarin. Ini perlu kita informasikan juga. Kemarin kita membuka pendaftaran sudah 2 kali ya kalau nggak salah. Teman-teman ekonomi kreatif, nggak tahu mungkin juga ada di antara teman-teman yang hadir di sini juga mendaftar melalui online. Itu kita membagikan kerohiman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kita bantu itu totalnya kalau nggak salah yang terdata sekitar 2.800. Kemudian di edit semuanya gitu ya. Dan akhirnya sampai per step 1 1.600 berupa sembako macam-macam. Kayaknya nggak ada yang kebagian di sini Maya. Mungkin barangkali kurang informasi mungkin Pak, kolaborasi yang mandek. Karena kata kolaborasi sebenarnya itu adalah keterbukaan informasi. Di situ nanti kita lakukan dengan program bersama tentunya begitu. Nah, masih ada backnya kalau nggak salah ya.
bed ketiga itu kita akan buka, tapi belum akan kita buka dari Kemenpar. karena kita tunggu dulu dari Kemenpar ada berapa slot yang ada begitu. Silakan daftar di Slogi ya. Silakan yang di Kabupaten Bandung, silakan Kita daftar di Sulawesi. sudah informasikan itu cukup Ya. banyak. 1.600 step 1, kemudian kemarin tambah sekitar 453 ya, 453 bed yang kedua. Bed yang ketiga ini saya belum tahu dapat infonya, mudah-mudahan itu juga bisa kita berbagi Ya, ya. amin, amin, amin. Amin. Tanpa minta izin mungkin ya ke teman-teman di Slogi dan seterusnya. Karena apa? Kita sangat sadar persis, walaupun dengan pengalaman langsung ataupun tidak berpengalaman langsung, Dinas Pariwisata dan semua insan pariwisata itu sadar persis. Pengisi aktivitas pariwisata itu adalah teman-teman kreatif. Ya. Teman-teman kreatif ini harus diberikan slot untuk bisa memperlihatkan diri, memperlihatkan jati dirinya dan segala macamnya. Dan pada saat ini kita paham juga ke kita itu malah banyak sekali yang informasinya, komplainnya juga ada gitu. Tapi itu kita hadapi dan kita layani semua. Itu poin yang kedua barangkali. Nah yang ketiga, kita Kabupaten Bandung itu punya tempat, punya fasilitas, punya SDM, ya paling-paling tinggal anggaran, biaya ini bisa kita kolaborasikan lagi. Karena bukan berarti pemerintah itu semua yang menanggung biaya, tidak mungkin. Iya. Nah, keterbatasan pasti ada, dan ini juga bisa kita kolaborasikan dengan semua stakeholder yang ada di dalam pariwisata yang kita tadi disebut oleh Pak Vena, ABCGM tadi itu gitu. Nah, ini bisa disandang atau bisa diangkat, bisa melangkah secara bersama. Mulai detik ini mungkin kalau Slogi atau Dinas Pariwisata sudah datang ke markasnya Slogi dan teman-teman, mungkin barangkali 2-3 hari ke depan teman-teman ditunggu oleh Pak Kadis di Dinas Pariwisata. Eko, siap-siap. Eko, Ian. Ya, mungkin barangkali kita tunggu informasinya biar Pak Vena yang sudah terus-terusan berteleponan dengan Akang. Jadi nanti informasinya bisa begitu. Barangkali demikian. Iya, Terima kasih. iya. Terima kasih Pak Yoharman dan Pak Vena, Pak Yoharman Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, juga Pak Vena, terima kasih Kabid Promosi dan Ekraf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih waktu luangnya untuk bertemu dengan para musisi gitu ya. Terima kasih juga harapan-harapannya di era new normal, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di sana sesuai dengan harapan kita semua. Dan semoga COVID ini segera berlalu ya, amin ya amin. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan beberapa pejabat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.